Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Malam itu pukul 11 hujan, rintik-rintik membasahi tanah pijakan. Suara burung malam menambah suasana sunyi mencekam. Seorang lelaki tengah menggali tanah di bawah pohon beringin rindang. Tak jauh dari situ tergeletak sebuah bungkusan kain putih menyerupai kendi yang terbuat dari tanah liat. Air hujan yang membasahi tubuh tak dihiraukan. Dia terus melakukan pekerjaannya, mengayunkan cangkul, membuat lubang galian sedalam kurang dari 1 meter dirasa cukup. Dia sudah biasa melakukan pekerjaan rutin tersebut. Jadi bisa dibilang laki-laki itu sudah berpengalaman. Kemudian laki-laki itu mengambil bungkusan kain warna putih dan meletakkannya di lubang galian. Mulutnya komat-komit merapal doa yang ditujukan pada bungkusan kain putih yang hendak ditanamnya itu. Setelah itu, ia menimbun kembali dengan tanah, meratakannya, lalu menginjak-injaknya hingga rapi. Tidak terlihat mencolok sebagai tanah bekas galian. Laki-laki paruh baya itu adalah Arman. Di usianya yang telah mencapai angka 55, ia masih terlihat gagah dan kuat. Wajahnya sangar dan sorot matanya dingin penuh misteri. Selesai melakukan pekerjaannya, Arman menuju kamar mandi yang terletak di belakang bangunan klinik bersalin Alia. "Sudahlah, jangan ganggu aku. Aku sudah menguburkanmu dengan layak. Aku juga sudah mendoakan kalian. Tenanglah di sana." Arman berbicara sendiri sambil mencuci kaki dan tangan, lalu membasuh muka. Ada sepasang sorot mata kecil memperhatikannya di sudut ruangan. Bukan sepasang, tapi banyak. Kemudian terdengar tangis bayi lirih di antara suara gemericik air yang keluar dari keran. Tangis lirih menyayat hati. Nelangsa, Arman mematikan air keran. Tidak ada ketakutan sama sekali. Suara-suara aneh yang datang silih berganti, terkadang disertai penampakan ganjil seperti sudah biasa bagi ayah 3 anak itu. "Kenapa lagi? Aku mau pulang, sudah malam. Aku lelah, jangan ganggu aku. Kembalilah ke tempat kalian sana, pulang." Entahlah, suara tangis tadi langsung menghilang. Pun dengan penampakan ganjil yang tak ditoleh sedikit pun oleh Arman. Mereka seperti menurut atau bahkan takut pada laki-laki yang telah menguburkan jasad mungil mereka. Janin yang belum sempurna. Di dalam ruangan itu terdapat meja persegi panjang terbuat dari kaki-kaki besi dan beralaskan seng. Meja yang biasa digunakan Arman untuk memandikan janin hasil aborsi. Arman terpaksa melakoni pekerjaan sebagai penggali kubur sekaligus memakamkan setelah membersihkan, memandikan janin-janin hasil aborsi dari pasien yang menggugurkan kandungannya di klinik bersalin bernama Alia. Tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan oleh Arman selain pekerjaan tersebut demi menghidupi keluarganya. Tidak terasa sudah 10 tahun laki-laki bertubuh gempal itu bekerja di klinik bersalin Alia milik Bunda Sari. Selain itu, pekerjaan utama Arman adalah bersih-bersih ruangan klinik dan menyapu halaman. Arman sadar bahwa pekerjaannya mengundang risiko. Sebab sewaktu-waktu klinik bersalin Alia yang membuka praktik setiap harinya untuk melayani ibu-ibu hamil dan melahirkan, juga menerima praktik aborsi ilegal, itu bisa saja digerebek oleh pihak berwajib. Akan tetapi, selama 10 tahun Arman bekerja, keadaan aman-aman saja. Pun warga sekitar klinik tidak ada yang curiga. Semua terlihat berjalan normal sebagaimana layaknya sebuah klinik bersalin. Sebab setiap pasien yang mempunyai tujuan untuk aborsi
sebelumnya sudah melalui prosedur seleksi yang tidak mudah, baru bisa mendaftar, lalu mengantri, menunggu di rumah untuk kemudian dipanggil melalui hubungan telepon. Prosedur yang sangat rahasia dan dijaga ketat. Sari memiliki jalur khusus lewat orang-orang kepercayaan yang dibayar mahal untuk mengawal praktik aborsi ini. "Arman, kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu?" tanya seorang wanita 50 tahunan berwajah tak kalah dingin dengan sorot mata tegas mengintimidasi. Iya sudah Bu Sari," jawab Arman agak gugup karena kaget tiba-tiba wanita yang dipanggilnya Bu Sari itu berada di belakangnya. "Kamu segera ke ruangan saya tunggu." "Baik Bu Sari," jawab Arman takzim sambil mengangguk. Sari memang dikenal sebagai bidan yang tegas dan tidak banyak bicara. Namun, pengalamannya dalam membantu wanita melahirkan tak perlu diragukan lagi. Dia sangat pandai, gesit, dan cekatan. Makanya kliniknya sangat ramai pasien yang datang bahkan dari luar kota. Dalam menjalankan praktik kliniknya, Sari dibantu oleh 2 orang perawat dan 2 orang bagian administrasi yang kesemuanya adalah wanita. Mereka bekerja secara shift. Klinik buka mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian ekstra kerja lembur bila ada pasien yang datang untuk melakukan aborsi. Jadwal pengerjaannya di atas jam 10 malam. Seperti malam itu ada seorang gadis usia belia sekitar 16 tahun yang datang ke klinik jam 11 malam untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 4 minggu. Tara, nama gadis belia itu. Dia datang bersama sang pacar yang juga masih sebaya dengannya. Setelah antrian menunggu 1 minggu, malam itu di tempat yang telah ditentukan, pasangan belia itu dijemput oleh 2 orang laki-laki berbadan besar, memakai jaket hitam, dan menggunakan masker menaiki motor menuju tempat praktik Bu Sari. Pintu masuk klinik khusus untuk praktik aborsi berbeda dengan tempat praktik biasanya, meski berada dalam satu rumah besar milik Sari yang terletak di perumahan elit depan jalan besar. Rumah Sari terletak di paling ujung jalan besar. Di depan rumah terdapat 1 pohon beringin besar dan pohon mangga yang usianya sudah puluhan tahun, menambah kesan wingit. "Ini pengalaman pertama kamu aborsi?" tanya Sari dengan suara dingin dan wajah datar hampir tanpa ekspresi. Iya Bu Sari," jawab Tara mengangguk pelan. Ada rasa takut dan khawatir dari raut mukanya. "Kalau kamu ragu, tidak usah dilakukan. Lanjutkan kehamilanmu. Janinnya sehat." Tidak Bu Sari, saya tetap ingin menggugurkannya." Ya, Tara belum siap untuk hamil dan melahirkan. Dia masih sekolah SMP kelas 3. Umurnya belum genap 16 tahun. Dia melakukan hubungan seks dengan sang pacar setelah diperlihatkan film porno. Kemudian sang pacar merayu dan memaksa untuk mempraktikannya sesuai di film. Beberapa kali melakukan hubungan, kemudian Tara telat menstruasi. Gadis itu membeli tes pack untuk memastikan apakah dirinya positif. Ternyata benar, bukti itu menampakkan tanda garis 2. Tara ketakutan, panik, dan bingung. Kemudian ia bilang pada sang pacar, Bimo. Bimo berkelit tidak mau bertanggung jawab. Mana mungkin juga bertanggung jawab, sedangkan dia pun masih sekolah kelas 3 SMP, sama dengan Tara meski berbeda sekolah. Mereka saling kenal lewat jejaring sosial. Tara mengancam akan melaporkan perbuatan Bimo pada orang tuanya bila pacarnya itu mangkir dari tanggung jawab. Takut pada ancaman Tara, Bimo mencari dan menawarkan solusi pada sang pacar untuk aborsi. Dia yang akan membayar semua biayanya. Tara setuju dengan saran Bimo karena dia juga belum siap kalau harus menikah dini lalu punya anak. Dia masih ingin melanjutkan sekolah sampai lulus. Kemudian mereka mencari-cari informasi lewat Google dan menemukan klinik ini dengan nama berbeda, bukan sebagai klinik Alia,
yang dikenal masyarakat luas. Biaya yang harus mereka bayar cukup mahal, yakni 8 juta rupiah sesuai usia janin yang hendak digugurkan. Bimo harus menjual motor miliknya untuk biaya tersebut. Dia beralasan pada orang tuanya bahwa motornya hilang di begal di jalan saat pulang sekolah. Kamu yakin dan siap dengan segala risikonya? Iya Bu Sari, saya siap. Di tempat lain, Alex pertama kali datang ke klinik Alia beberapa tahun yang lalu ketika dia menghadapi masalah yang tak bisa dia selesaikan sendiri. Dia dan kekasihnya Sally terjebak dalam hubungan yang penuh dengan masalah. Salah satunya adalah masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah beberapa kali bertemu dengan Sari, bidan di klinik tersebut, Alex semakin terjerat dalam dunia gelap yang penuh dengan aborsi ilegal dan transaksi tersembunyi. Keputusan Alex untuk terus kembali ke klinik Alia bukan hanya karena masalah pribadinya dengan Sally, tapi juga karena ikatan yang mulai terbentuk dengan Sari. Sari yang dikenal sebagai seorang bidan yang dingin dan penuh perhitungan, telah mengetahui sisi gelap Alex yang tak banyak orang lain ketahui. Tanpa sadar, Alex terperangkap dalam jaringannya. Malam itu, ketika Alex merasa gelisah dan tak bisa tidur, pikirannya terus kembali ke kejadian-kejadian yang menakutkan yang terjadi di klinik Alia. Beberapa hari yang lalu, setelah melakukan aborsi dengan Sally, dia merasa ada yang tidak beres. Sejak malam itu, perasaan aneh mulai menghinggapi dirinya. Dia merasakan keberadaan yang tak kasat mata, bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Bahkan di kantor, dia bisa merasakan tatapan yang tajam dan penuh kebencian yang tak terlihat oleh orang lain. Pagi itu, setelah malam yang penuh kecemasan, Alex akhirnya keluar dari ruang kantor dengan perasaan gelisah. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus dihantui oleh kejadian yang mengerikan semalam. Setelah memandikan jenazah Alex, seorang pria muda yang tampaknya jauh dari dunia gelap yang sedang terjadi di klinik Alia, sebenarnya memiliki hubungan yang cukup erat dengan dunia yang dipenuhi rahasia tersebut. Sebelum pertemuannya dengan Sally, ia adalah seorang pengusaha sukses di bidang garmen, memiliki pabrik besar di pinggiran kota, dan seringkali berada di pusat perhatian. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik kesuksesan dan penampilannya yang sempurna, Alex menyimpan sebuah rahasia kelam hubungannya dengan klinik Alia. Tidak banyak orang tahu, kecuali Bu Sari. Alex adalah pemilik sekaligus pelindung klinik Alia karena mengalami kebangkrutan akibat terlibat judi online. Alex menjadi pemodal untuk klinik Alia setelah Bu Sari mengutarakan ada keuntungan yang besar dengan membuka klinik aborsi ilegal berkedok klinik bersalin, dan Alex pun setuju. Paginya, Alex mendapatkan kabar buruk dari Bimo yang merupakan sepupu Alex, pacar Tara yang turut membantu proses aborsi. Bimo memberitahunya bahwa Tara yang telah digugurkan kandungannya kini hadir dalam bentuk yang sangat berbeda, seperti makhluk yang telah terperangkap di dunia lain, mencari pembalasan. Bimo dengan cemas menceritakan bahwa Tara tidak hanya datang dalam bentuk penampakan, tetapi sepertinya membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bisa membahayakan mereka semua. Alex pun teringat pesan Sari yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di klinik Alia bukanlah sekadar aborsi biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berhubungan dengan energi yang tak bisa dipahami. Malam itu, Alex akhirnya memutuskan untuk pergi ke klinik Alia setelah mendengar cerita dari Bimo. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Sally dan Tara. Dia juga merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dia hindari. Setelah tiba di klinik, Alex langsung menuju ruang belakang tempat Sari biasa menangani aborsi. Begitu dia masuk,
Dia terkejut melihat ruangan itu sunyi, seolah tak ada kehidupan yang tersisa. Namun, suara gemericik air dari dalam salah satu ruangan terdengar. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju sumber suara itu. Di dalam, Alex melihat Sari berdiri di tengah ruangan, matanya kosong dan tubuhnya berlumuran darah. Di sudut ruangan ada sebuah bayangan yang lebih besar dari manusia, dengan mata merah menyala menatap Alex dengan tajam. Tara yang wajahnya terdistorsi kini hadir kembali dengan wajah penuh kebencian. Kamu yang menyebabkan ini. Suara Tara terdengar menggema, seolah berasal dari kedalaman neraka. Alex merasa tubuhnya membeku, namun dia tahu bahwa inilah saat yang harus dia hadapi. Kejahatan yang telah dia lakukan, meskipun dengan niat awal yang berbeda, kini harus dibayar. Tara menguburkannya dan merasakan ketukan-ketukan misterius yang datang entah dari mana. Ia tidak bisa lagi berpura-pura biasa saja. Dia bergegas pulang, berusaha mengabaikan suara aneh yang terdengar seperti bisikan, menyeruak dalam keheningan malam yang hening. Namun, perasaan tertekan itu semakin menjadi-jadi. Sementara itu, Arman kembali ke rumahnya setelah bekerja di klinik. Udara malam terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Dia menyalakan lampu di ruang tamu, namun bayangan yang terpantul di dinding tiba-tiba bergerak seolah mengikuti gerak tubuhnya. Arman memalingkan wajah, mencoba tidak memperhatikannya. Sudah biasa bagi dia untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun kali ini perasaan cemas menghantui tubuhnya. Sesampainya di kamar, dia melemparkan tubuhnya ke kasur. Namun saat matanya terpejam, suara gemericik air terdengar jelas. Dia membuka matanya dan tanpa sadar menoleh ke arah cermin besar di sudut kamar. Bayangan seorang wanita muncul di cermin, berdiri tegak, menatap Arman dengan mata merah menyala. Arman terlonjak, tubuhnya membeku. "Arman!" Suara lirih itu terdengar jelas, seperti memanggil-manggil namanya. Namun tak ada seorang pun di ruangan itu. Arman mengedipkan matanya, namun bayangan itu tetap ada, semakin mendekat ke arah cermin, menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Keesokan harinya, Alex merasa gelisah. Dia duduk di ruang tamunya, menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Sepertinya kelelahan fisik dan mental telah merasukinya. Tetapi sesuatu yang lebih gelap sedang mengintainya. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, meskipun tak ada seorang pun di sekitarnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sari, sang bidan, menghubunginya. "Alex, sudahkah kamu menerima transfer uang yang kuterima kemarin malam?" Suara Sari terdengar cemas, namun ada ketegangan yang tercipta dalam setiap kata yang diucapkannya. "Ya, Bu Sari, tapi ada yang aneh. Sejak tadi malam, rasanya seperti ada yang mengikuti saya. Bahkan saat saya di kantor, saya merasa dihantui sesuatu yang gelap." Sari terdiam beberapa detik. "Alex, ini lebih serius daripada yang kamu kira. Tara bukan hanya seorang pasien biasa. Kau tak tahu, tapi aborsi yang dilakukan di klinik Alia membawa dampak yang lebih besar dari sekedar kematian." Kenapa? Apa maksudmu?" Alex tergagap, terkejut. "Kami tidak hanya menggugurkan janin, kami juga menghilangkan energi kehidupan mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan begitu saja. Dan sekarang, mereka datang untuk membalas." Malam itu, Alex bergegas menuju klinik Alia, merasa ada yang salah. Ketika tiba, dia disambut dengan kesunyian yang menegangkan. Tidak ada seorang pun di dalam, meskipun klinik biasanya ramai pada jam-jam seperti ini. Dia masuk perlahan, matanya melirik setiap sudut ruangan, mencari-cari keberadaan Sari atau Arman. Tiba-tiba, di salah satu ruang belakang, terdengar suara jeritan keras, disertai dengan suara benda yang terjatuh.
Alex berlari ke sana, namun apa yang ia temui membuat jantungnya berhenti berdetak. Sari sedang berdiri di tengah ruangan dengan mata kosong menatapnya, wajahnya pucat pasi dan darah segar mengalir dari mulutnya. Di belakangnya ada sebuah bayangan besar dengan mata merah menyala. "Sally!" teriak Alex mengenali sosok yang muncul di belakang Sari. Sari tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara yang terasa jauh, "Alex, kamu tak bisa lari lagi. Semua yang telah kamu lakukan akan kembali menghantuimu. Tara dan Sally tidak akan berhenti sebelum mendapatkan balasannya." Alex merasa kesulitan untuk bernapas. Di hadapannya, makhluk-makhluk kecil yang menyerupai bayi dengan gigi tajam mulai berkerumun, merayap ke seluruh ruangan. Mereka seperti merangkak menuju tubuhnya, memegangnya dengan kekuatan yang tak bisa ia tahan. Namun, Alex tak bisa lari. Dia harus menghadapi kenyataan ini meskipun dengan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Dalam kepanikan yang memuncak, dia berteriak, "Aku tidak bisa! Aku tidak bisa menghadapinya sendirian!" Tapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, Sally yang sudah mati muncul di hadapannya, menatap dengan mata yang penuh rasa sakit dan kemarahan. "Kamu menginginkanku mati, Alex? Kamu meninggalkanku begitu saja, sementara aku harus merasakan penderitaan ini. Kematianmu akan datang, Alex," kata Sally dengan suara yang menembus jiwanya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Alex berbalik dan melihat Tara berdiri di belakangnya, wajahnya cacat, mata merah dengan gigi-gigi tajam yang mengerikan. "Apa yang kau lakukan pada kami?" Suara Tara terdengar keras, disertai dengan suara ribut makhluk-makhluk kecil yang bergerak cepat di seluruh ruangan. Alex terjatuh, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah saat di mana semua perbuatannya harus dibayar. Dalam kegelapan yang menakutkan, tubuhnya merasakan tangan-tangan yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Keesokan paginya, klinik Alia terlihat biasa saja, namun ada perubahan. Sari yang sebelumnya tegas dan dingin, kini hilang tanpa jejak. Arman pun menghilang begitu saja, meninggalkan jejak langkah yang samar. Hanya ada sepi, seperti sebelum kehadiran mereka. Namun, cerita tentang apa yang terjadi di malam itu mulai menyebar, meskipun hanya sedikit yang berani berbicara. Dan di suatu tempat yang terlupakan, di bawah pohon beringin tua, Tara dan Sally berdiri diam, menatap dunia yang kini tak bisa mereka sentuh. Mereka menunggu untuk saat di mana balas dendam mereka yang menakutkan akan terwujud. Kesabaran dan tawakal kepada Allah. Dalam setiap ujian yang kita hadapi, Islam mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Ketika menghadapi kesulitan atau cobaan, kita harus tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Dengan sabar, kita tidak hanya akan meraih pahala yang besar, tetapi juga menemukan jalan keluar yang lebih baik. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat yang benar dan tawakal kepadanya akan membawa kita pada kedamaian batin dan ketenangan hidup. Berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Dalam setiap langkah kehidupan, doa adalah senjata yang paling kuat bagi seorang muslim. Ketika kita merasa kesulitan atau terdesak, kita dianjurkan untuk tidak hanya bergantung pada usaha kita, tetapi juga memohon pertolongan dari Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Maka
Berdoalah dengan penuh keyakinan, memohon pertolongannya dalam setiap situasi. Percayalah bahwa Allah Maha Mendengar dan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya, baik dalam bentuk yang kita inginkan maupun dalam bentuk yang lebih baik menurutnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.